Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Sigit dari Dewan Dakwah Morowali Utara, Ustadz ya. Kabupaten Morowali Utara. Nah, insya Allah mohon doanya kami dari Garda Mualaf Indonesia akan menuju ke Morowali Utara supaya kita bisa melakukan sebuah event akbar di Gunung Tua ya untuk suku Tauta'a yang insya Allah kurang lebih ada 200 orang Ustaz ya Insyaallah. dari suku Tauta'a yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Ustaz Sigit Akbar. inilah yang membangun peradaban di sana dan kami mengajak para pemirsa untuk mengambil bagian dalam hal ini ya dengan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini dengan kode transfer 200 ya. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih pagi semangatnya Masya Allah ya. Saya melihat ada yang sama marganya sama saya ini. Baik, saya buka dulu ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Mungkin buat Bapak Ibu yang sudah tahu nama saya ya, nama saya di belakang itu ada Tan ya. Tan itu marga Pak. Ya. Marga itu kalau bahasa Cinanya itu se Pak. Jadi saya dondi setan ya. Itu Pak. Ini di masjid ini ada yang marganya sama sama saya ini. Masya Allah, tuh orang ini pojok sana tuh. Tuh, yang duduk di kursi pakai peci sama-sama itu. Nah, coba bapak-bapak bayangkan ya. Itu Bapak Eko namanya, tapi Ekonya pakai Tan. Itu Bapak Eko kalau bapak bayangin nonton film Cina Mandarin, ya, yang masih rambutnya dikepang ke belakang itu cocok banget itu balik. Masya Allah ya. Tapi apa namanya? Kalau ngelihat tampang, kira-kira nyangka nggak dia orang Islam Pak? Kalau di Indonesia maksud saya, enggak ya? Kenapa begitu? Nah, sebenarnya kan Islam tidak mengenal rasis ya. Betul nggak? Salah satu alasan terbesar saya mau memeluk Islam juga karena di Islam tidak kenal rasis. Ya, khutbah daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW terakhir ketika Haji Wada menyatakan bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Orang berkulit merah tidak lebih baik daripada orang berkulit hitam. Orang berkulit hitam juga tidak lebih baik daripada orang berkulit merah. Yang lebih baik di antara mereka adalah yang bertakwa. Masya Allah. Nah, itulah alasan saya akhirnya saya kembali ke Islam. Kok kembali? Nah itu Masya Allah, Alhamdulillah. Biasanya orang kalau dengar bilang saya kembali ke Islam pada bingung Pak. Oh gitu. Katanya walaf gitu. Kok kembali ke Islam? Ternyata di Islam kita memahami bahwa setiap manusia yang lahir itu fitrah. Nah, fitrah menurut sahabat Nabi Abu Hurairah itu konteksnya adalah Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta langit bumi dan manusia. Masya Allah. Topik kita hari ini apa? Islam itu indah ya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita semua sekarang harus bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam. Itu adalah sesuatu, kalau buat saya ketika saya baru melakukan prosesi syahadat, nikmat iman Islam itu buat saya waktu itu adalah saya pikir sebuah penghargaan yang paling tinggi. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya, gitu ya. Karena saya sudah dikafirkan oleh orang tua saya selama puluhan tahun, akhirnya bisa kembali kepada fitrah. Jadi itu adalah penghargaan buat kita, ya. Itu adalah sebuah nikmat yang paling tinggi, lebih tinggi daripada nikmat harta kita,
lebih tinggi daripada nikmat kesehatan kita, lebih tinggi daripada nikmat punya anak soleh, ya, semuanya itu kalah dengan nikmat Islam. Jadi Islam itu sangat indah, bukan cuma indah, ya, begitu indah, sehingga kita harus memegang nikmat iman Islam itu dengan seerat-eratnya. Jangan sampai lepas lagi, ya. Jangan sampai terlepas, tergelincir hanya gara-gara apa? Indomie. Emang boleh sebut merek Pak ya sini? Nggak di endorse kok, ngapain sebut merek Pak? Sembako gitu aja Pak. Ya, jadi ya begitulah. Ada upaya-upaya dari saudara-saudara kita lain yang mengajak kita masuk ke agama mereka. Ya, caranya dengan bagi-bagi sembako. Kalau iman kita digadaikan cuma dengan sembako, yang dalam sehari mungkin sudah pindah ke jamban gitu ya. Sayang nggak Pak? Sayang lah. Dunia ini cuma sementara, cuma sebentar ya. Diganti cuma sesuatu yang habis dalam waktu sehari gitu. Sayang sekali ya. Itu adalah sebuah apa ya? Kebodohan gitu lah ya. Saya sebenarnya nggak biasa ngomong bodoh, tapi itu adalah Oke lah, kita langsung aja ya. Baik, tadi sudah disebutkan bahwa saya kembali ke Islam 2014 setelah saya mempelajari perbandingan agama. Bapak Ibu pasti sering mendengar agama samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen, Islam, gitu kan? Sering dengar kan Pak? Sering kan? Dengarnya dari siapa Pak? Dari orang akademisi atau dari ulama? Pasti dari orang akademisi ya. Dari orang-orang akademisi, mereka mengatakan agama samawi ada 3, Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya, mereka mungkin tidak salah karena mereka melihat dari sudut pandang akademisi. Tetapi buat kita orang Islam, agama samawi ada berapa? Bu? Sana ibu dulu nih. Kalau nanya bapak biasanya jawabannya benar. Ibu, agama samawi buat kita ada berapa Bu? 1, alhamdulillah. Wah, di sini jamaah ibu-ibunya pintar-pintar nih Mas Allah nih. Kita tes lagi ya Pak ya. Kita tes lagi ya. Sebagai orang Islam, Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar? Ibu-ibu, apa-apa jangan jawab. Yang benar apa paling benar? Benar. Iya yang benar, kayaknya yang ngomong kebanyakan yang benar ya, bukan paling benar ya. Ini kayaknya udah nonton channel saya nih kayaknya nih. Oh banyak kajian ya? Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Setiap hari kajian? Masya Allah, Alhamdulillah. Karena dulu-dulu ketika saya nanya, Islam agama yang paling benar apa yang benar? Kebanyakan bilangnya apa? Yang paling benar. Kebanyakan jawabnya begitu. Kalau bilang yang paling benar, terus bagaimana kabarnya inadina indalahil Islam? Itu maksudnya, ya. Jadi kita juga hati-hati, harus berhati-hati. Ketika kita sering mendengar di luar, walaupun yang ngomong orang Islam, ngakunya orang Islam, yang bilang bahwa semua agama itu sama. Pernah dengar Pak? Oh pernah, oh, pernah ya. Kirain saya doang. Ya, nanti ada juga yang bilang bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar. Ternyata kalau kita bandingkan perkataan-perkataan itu dengan ayat-ayat di Quran, itu tidak tepat. Ya, tidak tepatnya di Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah berani klaim, sudah berani menyatakan bahwa Islam itu agama yang diridhoi di sisi Allah. Berarti yang lain diridhoi nggak Pak? Kalau nggak diridhoi, salah atau benar? Salah, gitu ya. Tetapi maksud saya begini. Dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, setiap umat beragama itu berhak diberikan hak yang penuh, diberikan kemerdekaan yang penuh untuk menjalankan dan memilih agama dan kepercayaan masing-masing kan. Kalau begitu kan setiap umat beragama berhak menyatakan bahwa agama mereka yang benar, yang lain salah, gitu kan. Agama lain juga berhak ngomong begitu, gitu kan. Mereka juga berhak mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Mereka mau bilang Islam salah juga itu hak mereka, ya.
Tetapi kalau saling menyatakan paling yang benar, kan bukan berarti harus berantem, bukan berarti harus permusuhan, ya kan? Islam juga mengajarkan la ikraha fiddin dan lakum dinukum waliyadin, gitu ya. Izin Pak, minum dulu Pak. Belum kajian udah serak duluan ini. Baik, alhamdulillah. Nah, seperti tadi sudah diceritakan bahwa saya mempelajari perbandingan agama itu karena memang pertama-tama gara-garanya ayah saya masuk Islam duluan. Ya, 7 tahun sebelum saya masuk Islam, tiba-tiba ayah saya yang begitu lama di dalam kehidupannya menjadi seorang Konghucu di Jawa Tengah, di Cilacap, kemudian ketika pindah ke Jakarta masuk Kristen sampai bisa khutbah gitulah di rumah-rumah di Komsel gitu ya. Tiba-tiba tahun 2007 masuk Islam. Saya bingung, kok bisa tiba-tiba begitu? Tapi saya pelajarin, oh ternyata papa saya waktu itu masuk Islam karena pergaulan gitu ya. Tapi dari situ saya berpikir gini, kok bisa ya orang Cina masuk Islam gitu ya? Karena kan kita punya kehidupan itu dari kecil. Saya itu di rumah saya itu papa saya miara patung Kuan Kong, Pak, tahu Pak? Kuan Kong tahu? Kalau Pak Ekotan pasti tahu patung Kuan Kong. Ya, salah satu dewa yang disembah di dalam agama Konghucu gitu ya. Jadi setiap hari saya dulu ikut membersihkan altarnya gitu Pak. Jadi kita siapin ada altar, ada patungnya, ada lilinnya. Setiap hari disembah pakai dupa gitu. Ya, papa saya ingat itu papa saya beli patung itu di Gunung Kawi. Ada tahu Pak Gunung Kawi? Pesugihan. Ya, Gunung Kawi di dekat Malang ya, Jawa Timur. Setiap tahun saya tuh dari kecil selalu dibawa oleh orang tua ke Gunung Kawi. Ya. Kalau kita anak-anak taunya jalan-jalan gitu kan, memang tempatnya juga enak, dingin, indah gitu tempatnya. Kita taunya ke sana jalan-jalan, tapi papa saya dulu setiap tahun ke Gunung Kawi ya untuk cari apa? Pesugihan. Ada yang tahu rokok bentul? Hah? Wah, berarti udah tua nih bapaknya. Warna biru ya. Rokok bentul lambangnya apa? Lambangnya apa? Bonggol ya, kayak bonggol gitu kan. Nah itu katanya itu juga berasal dari Gunung Kawi gitu. Katanya loh ya, saya nggak menuduh loh. Nah jadi masa kecil saya begitu, tapi saya dari kecil walaupun saya ikut melihat ya sebagai anak ya, saya dari kecil dari bayi juga sudah dibawa ke gereja sama nenek dan mama saya. Jadi dulu waktu saya kecil mama saya Kristen, papa saya Konghucu gitu. Di Indonesia udah biasa gitu ya. Dan sekarang ini setahun belakangan ini saya sering menerima tamu dari kalangan Kristen dan kalangan Islam. Kalangan Islam juga datang ke tempat saya, ngapain? Bawa suami, bawa istri, bawa anak yang mau murtad atau yang sudah murtad dan yang nikah beda agama. Banyak sekali ternyata ya. Nah, alhamdulillah sekarang mungkin informasi kan sudah mudah didapat, orang sudah mudah mengaji gitu ya. Ada suami istri datang ke tempat saya, istrinya Islam, suaminya Kristen, nikahnya sudah 17 tahun ya. Sekarang istrinya baru sadar gitu bahwa dia sebenarnya nggak boleh menikah dengan orang beragama lain. Di depan saya ribut, istrinya bilang sama suaminya, kalau kamu nggak masuk Islam kita cerai. Depan saya ngomongnya, Bu, saya bilang ributnya di rumah aja Bu, jangan di sini. Sampai begitu ya. Terus akhirnya ibu itu minta supaya suaminya berdiskusi dengan saya. Kepencet. Akhirnya setelah berdiskusi kira-kira 2 jam pulang, 2 minggu lagi datang lagi bersahadat bersama putrinya. Masya Allah ya, alhamdulillah. Jadi saya juga melihat banyak tamu-tamu saya itu yang berasal dari keluarga yang pernikahan beda agama. Banyak sekali. Kita punya undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74, dilarang menikah beda agama. Ke-6 agama yang di Indonesia juga semuanya melarang nikah beda agama. Ya Pak ya? Kalau di Islam
Nah, ini di Islam ini masih ada perdebatan nih. Perempuan itu apa namanya? Jelas tidak boleh menikah dengan orang bukan ahli kitab aja, pokoknya di luar Islam apa gitu ya. Tapi kalau yang laki-laki ada yang bilang boleh menikahi ahli kitab. Dianggapnya Kristen juga ahli kitab. Memang kebanyakan ulama kita menganggap bahwa agama Kristen bahkan yang sekarang ini masih dianggap ahli kitab. Kalau saya kurang setuju ya. Kalau kita mempelajari sejarah, dulunya disebut Nasrani ada yang menyimpang, kemudian juga timbul lagi agama yang Kristen yang baru, Nasrani dan Kristen ini yang akidahnya sama, akhirnya disebut sama gitu. Sekarang disebut Kristen, ya. Kalau sekarang yang banyak menyebut Kristen dengan Nasrani kan paling orang-orang Islam, betul nggak? Kalau orang-orang di luar Islam menyebut mereka apa? Ya Kristen gitu. Walaupun akidahnya sama, ya, yang mainstream nih, jadi sekarang disebut Kristen. Masih ada pendapat boleh kata menikahi dengan wanita Kristen. Tetapi kalau saya mengikuti pendapat yang bahwa yang disebut Ahlul Kitab itu adalah yang punya nasab ke Bani Israel, ya. Karena walaupun mereka punya nasab Bani Israel, tapi kemudian mereka menyimpang, itu sudah termasuk golongan kafir gitu kan, sudah musyrik gitu kan. Sedangkan di Quran juga ada ayat yang menyatakan bahwa kita tidak boleh menikahkan anak-anak kita dengan kalangan mereka gitu, ya. Jadi ini masih ada perdebatan lah. Tetapi kalau di kalangan Kristen sendiri, ini walaupun juga ada perbedaan pendapat, kitabnya mereka jelas mengatakan jangan merupakan pasangan daripada orang yang tidak percaya. Itu ayatnya. Tafsirnya gimana? Tafsirnya, nggak boleh berteman karib dengan orang di luar Kristen, nggak boleh bermitra usaha, nggak boleh golongan rahasia, nggak boleh berkencan, nggak boleh menikah. Sampai begitu tafsirnya. Jadi kitabnya orang Kristen sendiri juga melarang orang Kristen menikah dengan orang di luar Kristen. Jangankan menikah, berkencan, berteman, berusaha aja nggak boleh, berdagang nggak boleh gitu. Kita masih boleh ya Pak ya, bermuamalah ya dengan siapapun ya. Mereka sampai nggak boleh. Tapi ada yang bilang itu konteksnya zaman dulu. Kalau konteks zaman sekarang ada ayatnya lagi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu. Itu adalah ayat yang dipakai oleh mereka sebagai amanat agung untuk mencari orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Ya, walaupun saya bisa buktikan bahwa ayat itu adalah ayat sisipan, ya, ayat tidak asli itu, tetapi mereka itu pakai ayat itu sebagai ayat amanat agung, perintah agung untuk mencari jiwa gitu, ya. Nah, ini kaitannya kita mau ngomongin Islam indah atau mau ngomongin agama sebelah nih? Islam indah, kita tahu indah, tapi ketika ada iming-iming masih banyak saudara kita yang tergelincir. Ya makanya kita juga harus tahu agama sebelah bagaimana supaya apa? Tujuannya supaya kita bisa tetap menjaga iman dan akidah kita, supaya terhindar dari upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtadan, ya. Kalau orang-orang yang tidak pernah tahu atau tidak pernah di dalam keluarganya ada orang yang murtad atau mau murtad, mereka biasanya nggak peduli dengan agama lain, betul? Tapi ketika ada saudaranya, keluarganya sendiri bahkan yang murtad, baru kelimpungan, baru cari tahu, baru bertanya, gimana sih? Nah, biasanya begitu, ya. Saya dan teman saya pernah mengadakan survei. Pertanyaannya gampang. Perlukah kita mempelajari agama orang lain? 99% bilang nggak perlu, ya. 1% aja yang bilang perlu. Tapi ketika ada yang murtad, baru mereka menghubungi kita. Oh, saya ini gini saudara, teman segala macam, ada yang mau murtad, bagaimana ya? Nah itu karena kita nggak tahu agama mereka, jadi kita mudah tergelincir dengan apa? Saya kasih tahu nih ya, Pak Bu ya. Banyak juga orang Islam yang murtad karena ayat Quran. Oh. Percaya nggak Pak?
Ya, ayat-ayat Quran itu juga dipelajari Pak sama mereka. Ya, oleh dari zaman dulu kira-kira dari abad 19. Sudah timbul yang namanya gerakan orientalisme. Nah, orientalisme itu adalah gerakan yang mempelajari budaya timur, ketimuran gitu. Jadi yang dipelajari tidak hanya budayanya, tradisinya, tapi juga agamanya gitu. Kalangan orientalisme ini sampai mempelajari agama Islam, mempelajari Qur'annya, bahkan sampai ada yang menerjemahkan Qur'an, ya, dengan tujuan apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kalau dari luar, wah itu kan udah urusannya lain Pak ya. Kalau udah perang fisik itu beda. Tapi kalau dari dalam itu lebih efektif gitu, ya. Karena ternyata orang-orang Islam sendiri, bahkan yang bisa baca Quran, bahkan yang tahu artinya, tapi tidak tahu konteksnya, itu pun masih bisa murtad. Apalagi kalau dengan pernikahan gitu, ya kan? Banyak juga yang datang ke saya, suami istri, yang salah satunya dulunya Islam terus murtad, masuk Kristen. Orang Padang lagi. Kalau bilang orang Padang murtad tuh rasanya gimana gitu ya? Orang Padang, orang Aceh murtad tuh rasanya gimana gitu ya? Nah, jadi masalah percintaan itu kan juga bisa menggelincirkan orang dari imannya. Makanya kalau kita tidak tahu agama mereka, otomatis kita akan bisa tersesat gitu, ya. Tetapi mempelajari ilmu agama orang ini buat Bapak Ibu yang umum boleh diketahui. Tetapi untuk dipelajari sampai mendalam tidak perlu, ya. Cukup kita tahu pokok-pokoknya saja. Ilmu ini yang disebut dengan ilmu kristologi ini boleh dikatakan hukumnya di dalam Islam adalah fardu kifayah, bukan fardu ain, ya. Tetapi kalau sudah ada yang menguasai, itu kita juga perlu istilahnya apa ya? Tahu pokok-pokoknya saja lah, ya, supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Karena yang saya bilang tadi, banyak orang Islam yang bisa murtad karena ayat Quran. Saya setiap kali diundang ke pesantren, saya selalu minta kepada kiainya, tolong sediakan saya beberapa santri yang paling pintar. Saya minta yang paling pintar, yang bacanya Qurannya bagus, pokoknya yang paling berprestasi lah. Ketika dihadapkan ke saya suruh mereka baca ayat Quran. Habis itu saya tanya, pada bengong, nggak bisa jawab. Kenapa? Karena santri-santri itu walaupun dia bisa baca Quran dengan baik, tajwidnya bagus, tetapi mereka biasanya walaupun tahu artinya tapi tidak tahu konteksnya. Konteks itu yang sangat penting, ya. Konteks itu harus dibawa kemana-mana. Nah, jadi ini contoh. Kita setiap hari, setiap kali sholat, kita selalu membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Kalau diterjemahkan artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau ada orang nanya di luar Islam, orang lain di luar Islam nanya, kamu tuh setiap hari ngapain minta ditunjukin jalan yang lurus? Emang kamu tersesat? Kok tiap hari minta ditunjuki jalan yang lurus? Udah mulai bingung kan jawabnya kan? Iya nggak Pak? Jujur aja Pak. Terus yang nanya ngeluarin kitab. Kitabnya ada tulisan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kecuali melalui aku. Itu di kitabnya mereka, kitab Kristen. Yohanes 14 ayat 6. Mikir nggak Pak, Bu? Mikir nggak? Ya, itu kadang-kadang istilah-istilah atau terminologi yang sama itu digunakan oleh mereka untuk menggoyang iman orang Islam. Ngapain kamu setiap hari minta jalan yang lurus? Jawabannya dari mana Pak? Apa jalan yang lurus itu gitu, kalau di Islam? Apa? Dinul Islam. Belum nonjok gitu Pak. Syahadat. Belum juga. Jalan? Dakwah, jalan surga? Belum. Apa jalan yang lurus itu? Takwa. Bisa jadi tapi belum tepat sekali Pak. Hah?
Goiril. Ternyata yang disebut dengan inilah jalan yang lurus di dalam Quran itu sering disebutkan. Nabi Isa alaihissalam menyebutkan 3 kali. Allah Subhanahu wa taala sendiri juga menyebutkan 2 kali di dalam Quran. Ini yang saya tahu ya, mungkin lebih ya. Ini yang saya tahu. Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu, ya. Haza siratum mustaqim. Quran surat Maryam ayat ke-36. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Nah itu ada tuh. Inilah jalan yang lurus. Kita setiap sholat membaca ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Sedangkan jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Simple sebenarnya kan. Menyembah itu ya dengan bertakwa dan segala macamnya. Artinya Islam itu simpel sekali sebenarnya, tapi sering digunakan kesederhanaan Islam itu oleh kalangan mereka yang ingin membawa atau mengajak kita ke agama mereka. Mereka sendiri sampai sekarang ridho nggak dengan agama kita? Nggak ridho, ya kan? Di Quran surat Al-Baqarah juga disebutkan. Nah makanya di dalam kita menjaga iman dan akidah kita perlu tahu gitu di dalam agama mereka tuh bagaimana akidahnya. Kalau ada istilah-istilah yang mirip, kita harus hati-hati nih, jangan main iya aja gitu. Mentang-mentang di sana ada akulah jalan dan kebenaran dan hidup, langsung disamakan dengan jalan yang lurus. Mereka akan bilang, tuh kita di agama kita Yesus itu ada jalan gitu. Tuh kamu tiap hari minta jalan yang lurus, ini jalannya gitu. Banyak orang yang terperangkap oleh ayat-ayat seperti itu, ya. Nanti ada lagi, misalnya di Quran, Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, disebut oleh kaumnya apa? Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, ya, di Quran surat Maryam ayat ke-28. Nanti orang akan bertanya, itu Maryam ibunya Isa kan? Iya. Kok disebut saudara perempuan Harun? Ini Harun siapa? Nabi Harun kan? Iya. Nabi Harun dan Maryam bedanya berapa tahun? 1300 sampai 1400 tahun. Kok disebut saudara perempuan? Ini Quran paham nggak nih gitu kan? Begitu Pak, itu sering dipakai ya. Jaraknya 1300 tahun, kok disebut saudara perempuan Harun? Ada yang pernah dengar jawabannya? Belum? Ada juga Pak, orang Islam murtad gara-gara ayat itu Pak. Bayangin. Cuman ditanya begitu, nggak bisa jawab, murtad. Oh iya ya, Quran salah. Masih banyak yang lain, ayat-ayat yang dipakai untuk memelintir, yang dipelintir untuk menggoyang iman orang Islam. Ibu-ibu, ada yang pernah dengar pertanyaan begitu? Belum? Nah, kalau ditanya begitu, kira-kira ibu jawabnya gimana? Apanya? Namanya. Nah, beda Bu. Saudara perempuannya Nabi Harun alaihissalam itu Miriam, bukan Maryam. Ya, Miriam. Nah, mereka menuduh, ini jangan-jangan yang dimaksud gara-gara mirip Miriam dan Maryam, ini Quran salah gitu. Ya, Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam punya saudara perempuan namanya Miriam. Sedangkan Maryam ibunda Nabi Isa tuh Maryam ya, bukan Miriam. Oh, ayahnya Maryam itu adalah Imron. Sedangkan ayahnya Nabi Harun dan Nabi Musa itu Amran. Nah, mirip-mirip memang namanya ya. Jadi itu dipakai. Ini mohon maaf Pak, baru pulang dari luar negeri jadi masih serak ini. Gini Pak, Bu, ya. Jadi kalangan mereka itu menyerang ayat-ayat Quran itu dengan menggunakan standar bahasa, dengan menggunakan terjemahan, ya, bukan dengan
kaidah bahasa Arab gitu ya. Kalau dibilang saudara perempuan itu tidak harus saudara kandung gitu ya. Dalam bahasa Arab yang disebut dengan ukhta itu artinya selain daripada saudara perempuan kandung bisa juga artinya keturunan. Ya. Jadi sebenarnya Maryam itu adalah keturunan daripada Nabi Harun alaihissalam. Kita mengetahui bahwa di dalam Bani Israel itu kan ada 12 suku, ya kan? Dari 12 suku itu, suku yang ketiga namanya suku Lewi. Suku Lewi ini yang akhirnya menjadi leluhurnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Mereka itu yang menjadi marbot gitu, ya. Marbotnya bait suci orang Yahudi. Nah, karena mereka menjadi marbot, mereka disebut sebagai imam, gitu lah ya. Nah, sama namanya Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam itu adalah keturunan daripada Nabi Harun alaihissalam. Di kitabnya orang Kristen sendiri disebutkan ada seorang imam bernama Zakaria punya istri namanya Elisabeth. Elisabeth ini kerabatnya Maria ibu Yesus di kitab mereka. Dan Elisabeth ini adalah keturunan Harun, Nabi Harun. Kalau Elisabeth keturunan Nabi Harun dan Maria kerabatnya Elisabeth, berarti Maria keturunan Harun juga bukan? Keturunan Harun juga, gitu, ya. Jadi mereka menggunakan ayat-ayat Quran yang mana di kitab mereka sendiri juga sebenarnya sudah ada, gitu, ya. Tapi mereka memelintir supaya orang-orang Islam yang tidak tahu menjadi goyang imannya, kemudian sampai menjadi murtad. Ya, itu baru salah satu dari sekian ratus ayat Quran yang dipelintir artinya untuk memurtadkan orang Islam. Ya, itu yang kita pelajarin. Jadi kita tidak hanya mempelajari kitab mereka juga, tapi kita mempelajari bagaimana atau apa saja serangan-serangan dari mereka dan kita cari tahu jawabannya berdasarkan filologi, berdasarkan tradisi, berdasarkan sejarah dan berdasarkan tafsir, baru kita bisa menjawab dengan benar gitu ya. Nah, jadi ilmu yang disebut dengan kristologi ini harus diimbangi dengan ilmu Islam kita gitu. Ya, kita juga harus paham ayat Quran, tafsirnya, asbabun nuzulnya, konteksnya, supaya ketika kita diserang dengan ayat-ayat tertentu, dengan kita tahu asbabun nuzul, konteks dan tafsir, insya Allah kita bisa jawab. Insya Allah bisa jawab dengan benar gitu ya. Karena dari mana kita bisa menjawab bahwa itu adalah keturunan dari kalangan Islam? Ternyata ada hadis riwayat Ahmad bahwa ada seorang sahabat Nabi bernama Mughirah yang pergi ke Najran, tempatnya orang-orang Kristen di Yaman. Di sana sahabat Nabi ditanya oleh orang-orang Kristen di sana, mengapa di dalam Quranmu menyebut Maryam saudara perempuan Harun? Sahabat Nabi tidak sempat jawab. Ketika kembali ke Madinah, lapor kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah dijawab apa? Mengapa tidak kau katakan pada mereka bahwa orang Bani Israel punya kebiasaan menyebut seseorang dengan merujuk kepada orang-orang soleh sebelumnya? Berarti keturunan, gitu. Ya. Di kitab mereka, di Kristen juga ada sebutan Yesus anak Daud. Anak Daud. Apakah itu anak kandung? Jaraknya 1000 tahun. Bukan, itu maksudnya keturunan Daud, ya kan? Nanti Yesus di situ diceritakan lagi menyebut ahli-ahli Taurat dengan apa? Hai kamu keturunan ular beludak gitu. Emangnya orang Taurat keturunan ular gitu bagaimana? Anak ular atau gimana? Kan enggak. Itu adalah sebutan, kiasan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak paham hal-hal seperti itu, ya resikonya bisa murtad, gitu ya. Dan masih banyak yang lain. Nah, saya sebenarnya ingin memberi pengalaman saya kepada Bapak Ibu ini. Dengan kita mengetahui kitab mereka, kita harusnya lebih sadar, lebih mawas diri gitu ya dengan diri kita ya, bahwa Islam itu sudah sangat-sangat indah gitu buat kita. Tidak perlu dibikin sulit. Maksudnya sulit bagaimana? Sebentar lagi nih, Bapak Ibu akan pusing sebentar lagi. Ya, di dalam Kristen itu ada 3 golongan yang sekarang paling banyak lah ya. Yang pertama golongan Trinitarian.
Trinitarian ini orang-orang Kristen yang akidahnya percaya dengan Trinitas. Pernah dengar Bu, Trinitas? Pernah ya? Trinitas itu akidah mereka yang percaya bahwa sebutan Bapa itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah Tuhan. Putranya Yesus juga Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak, Pak? Saya ulang ya. Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ada yang paham, Bu? Alhamdulillah. Kalau udah bilang paham, saya curiga nih. Nanti lanjut lagi. Bapa itu Maha Kuasa. Putra itu Maha Kuasa. Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa ya. 1 Maha Kuasa. Yang pusing-pusing tuh minum obatnya. Ya, itu adalah kepercayaan mereka. Ya, itu adalah akidah mereka. Ini kelompok Trinitarian. Yang kedua, kelompok Unitarian. Yang Unitarian ini tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka percaya Yesus hanya ciptaan gitu. Ya. Dia adalah ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Tapi mereka percaya Yesus pernah tidak ada. Tapi mereka juga masih percaya bahwa Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Gitu ya. Kelompok yang ketiga, Kristen Oneness. Oneness itu disebut dengan apa ya? Kesatuan gitu. Jadi kalau yang Trinitarian menyebut Tuhannya Esa tapi bermanifestasi dalam 3 pribadi, kalau yang Oneness bilangnya Bapa dan Yesus itu 1 pribadi, gitu. Bukan 2 pribadi, ya, bukan 3 pribadi. Mereka menganggap Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa. Nah, kita harus tahu nih, Kristen yang Oneness ini sudah dibantah oleh Quran kita, Pak. Sudah dibantah. Di Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maria. Ya, 72 nih. Yang Trinitarian dibantah oleh Quran surat yang sama ayat ke-73. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3. Ya, dari bantah. Tapi ada satu lagi ayat di dalam Quran surat Al-Maidah juga, ayat yang ke-116 yang mengatakan bahwa Allah SWT bertanya kepada Nabi SAW, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan aku? Apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan ibumu? Ya, jadi ada Maryam nih disebut-sebut nih, menjadi sesembahan buat Bani Israel. Tentu saja tidak pernah. Itu kan Nabi Isa AS kan menjawab tidak pernah. Orang Kristen yang mempelajari Quran akan baca Quran nih, mereka bilang Trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan Bapa, Putra, dan Maria gitu. Kenapa Quran menyebutnya Allah, Nabi Isa, dan Maryam? Berarti Quran tuh nggak paham Trinitas gitu. Mereka ngomong begitu. Gimana jawabnya, Pak? Beneran nggak nih Quran nggak paham Trinitas? Gimana, Pak? Pernah dengar? Trinitas itu buat orang Kristen Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan Bapa, Putra, dan Maryam. Kenapa Quran menyebut Allah, Isa, dan Maryam? Salah dong gitu. Nah, kira-kira gitu. Contoh ya, sehingga mereka akan mempengaruhi kita. Quranmu tidak paham Trinitas. Trinitas kita tuh nggak begitu. Tunjukin kepada kita. Mereka akan ngomong begitu ya. Tunjukkan kepada kita orang Kristen yang menyembah Maryam. Ada nggak? Atau Maria gitu. Sekarang mungkin tidak terlihat ya. Tapi sebelum Quran diturunkan di abad 4 ada orang-orang Nasrani yang menyembah Maria. Tumbuhnya malah di Arab Saudi. Lalu makanya Bapak Ibu pernah dengar dulu ada isu bahwa di dalam Ka'bah ada gambar Maryam dan Nabi Isa. Pernah dengar? Bisa jadi Pak, itu adalah peninggalan dari orang-orang Kristen atau Nasrani yang menyembah Maryam di kawasan Arab Saudi. Ya, nama agamanya itu disebut dengan Koliridianisme. Pernah dengar Pak? Pasti belum. Jadi kalau Quran membantah ada orang Kristen yang menyembah Allah, Nabi Isa, dan Maryam,
Berarti Quran salah nggak? Berarti Quran paham nggak? Paham. Karena zaman dulunya ada gitu. Sebelum Quran diturunkan, zaman sebelumnya ada. Kira-kira 200 tahun sebelum Quran diturunkan. Orang Kristen yang menuduh, mereka yang nggak tahu kalau dulu ada orang Kristen yang menyembah Maria juga gitu. Ya, bahkan sampai di tahun 431 Masehi, kalangan Kristen yang berkuasa pada saat itu melihat orang-orang Kristen yang menyembah Maria, orang Kristennya sampai bikin muktamar, Pak. Ya, konsili gitu. Istilah mereka konsili, istilah kita muktamar. Mereka bikin konsili namanya Konsili Efesus tahun 431 Masehi. Mereka menyatakan bahwa Maria itu adalah Theotokos, gitu. Jadi tidak boleh disembah. Jadi mereka menyatakan kelompok Koliridianisme itu adalah kelompok sesat. Mereka sebutnya bidat gitu, Pak. Bukan bid'ah gitu. Kalau kita sebutnya bid'ah, mereka sebutnya bidat gitu, Pak. Sesat gitu, Pak. Ya. Mereka sampai mengadakan konsili seperti itu untuk menyatakan kelompok Kristen yang menyembah Maria itu sesat. Gitu. Berarti kan ada Kristen yang menyembah Maria. Berarti Quran surat Al-Maidah 116 salah nggak? Ya enggak gitu. Quran paham semua konsep ketuhanan dalam Kristen. Makanya 3 ayat tadi yang membantah tentang apa tadi? Oneness dan Trinitarian ditambah lagi dengan kelompok Kristen yang menyembah Maria. Malah ada di daerah Makedonia juga, di daerah Mediterania juga, orang Kristen yang menyembah Maria juga disebut kelompok Mariamites gitu. Ya, jadi sebenarnya ada gitu ya. Jadi Quran tidak mungkin salah. Kenapa tidak mungkin salah? Karena langsung berasal dari yang berfirman Allah SWT gitu maksudnya. Ya. Jadi saya menggambarkan ini supaya Bapak Ibu tuh waspada. Jangan buru-buru percaya bahwa Quran salah gitu. Kalau ada yang menuduh gitu. Semua ada jawabannya, Bu, di dalam Quran. Di dalam Islam tuh insya Allah semua ada jawabannya, ya. Dan biasanya mereka misionaris itu mencari orang-orang Islam yang memang rajin sholat. Misionaris nih, kalau mencari misionaris lagi untuk dijadikan misionaris lagi, itu nyarinya umat Islam yang rajin sholat, dengar adzan langsung sholat gitu. Mereka bukan cari orang Islam yang mabok-mabokan, Pak, nggak kepake gitu, dan tukang judi gitu, enggak. Ya walaupun galak, tetapi kan kalau untuk mendapatkan misi kan gimana? Kalau dikasih misi mabok mulu, ntar nggak dapat misinya gitu kan. Jadi misionaris juga cari orang Islam yang rajin sholat, gitu ya. Saya taunya dari mana? Dari orang-orang mantan misionaris yang sudah masuk Islam. Mereka yang ngaku, Pak. Mereka bilang, kita itu sudah diajari bagaimana caranya bisa diterima di semua kalangan masyarakat. Di daerah manapun. Jadi mereka sudah belajar, ya. Insyaallah. Nah, sekarang sedikit nih saya bocorkan. Nah, ini adalah misi daripada kalangan mereka di tempat tertentu dengan cara tertentu, ya. Jadi misi mereka ketika mereka ingin menyebarkan agama mereka itu ada satu istilah yang disebut dengan kontekstualisasi C1 sampai C6. Apa lagi itu? C1 sampai C6 banyak amat gitu ya. Sederhananya begini. C1 itu mereka membangun gereja di sebuah daerah terpencil, ya, tapi kebaktiannya masih menggunakan bahasa asal. Jadi contoh Belanda nih, buat gereja di daerah terpencil, kebaktiannya masih pakai bahasa Belanda, itu C1. C2 sudah pakai bahasa lokal, ya. C3 selain sudah menggunakan bahasa lokal, juga sudah menerima budaya dan tradisi lokal. C4 pakai bahasa lokal, menerima budaya tradisi lokal, menerima budaya dan tradisi Islam. C4 sudah mulai ini menerima Islam. C5 sudah berpenampilan seperti bapak-bapak ini, sudah seperti kelihatan seperti orang Islam gitu, ya. Tapi belum Islam, belum mengaku Islam, ya. Kalau sudah C6 Pak, sudah berKTP Islam, sudah sholat, tapi sebenarnya dia sedang mencari misionaris, mencari orang untuk dijadikan misionaris lagi. Itu pernah dengar Pak Abdul Ghafur di Aceh, orang Belanda,
slow progress-nya. Nah, ganti nama kan Pak, jadi Abdul Ghafur. Jadi apa Pak di Aceh Pak? Jadi guru. Jadi guru, ngajarin Islam, ngajarin Quran. Dari mana dia belajar Islamnya? Di Arab Saudi. Sampai dia naik haji Pak. Sampai begitu. Itu kalau udah misi begitu berarti kan ya sudah apa levelnya, level apa itu? Level spy gitu ya. Ya itu ya C1 sampai C6 ya, jadi sederhananya begitulah. Tapi apa namanya, konteks-konteksnya apa, sub misinya mungkin masih banyak. Caranya seperti itu. Jadi jangan kira kalau ada misalnya dosen KTP-nya Islam ya, sholat juga, ngajarin Islam, belum tentu gitu tuh benar-benar Muslim gitu. Bisa jadi dia agen gitu Pak. Dan itu masih ada, dan itu tidak hanya di Indonesia, banyak di negara lain juga ada gitu, ya. Yaitu itu kontekstualisasi, itu cara mereka salah satunya ya. Oke, sekarang ini saya sampai jam berapa nih Pak? Hah? Asar. Oke, setengah jam lagi ya, setengah jam lagi baru kita tanya jawab ya. Oke, sekarang saya baru nih memperlihatkan kitab-kitab mereka nih ya sebenarnya. Kalau sales nggak pakai alat peraga gimana rasanya gitu ya? Sini ke surga. Pendeta aja belum tentu punya ini Pak. Nah, jadi Bapak Ibu nih, ya, kalau ada orang ketok-ketok pintu rumah Bapak Ibu nih, nunjukin ini. Tulisannya apa nih Pak? Kitab suci Injil, ya. Ibu-ibu nih hati-hati nih. Kalau Daru nunjukin ini, terus dikasih nih ke ibu nih. Bu, baca ibu. Inilah Injilnya Nabi Isa. Karena di sini namanya yang dipakai ada apa? Silsilah Isa Al-Masih. Pakai nama Isa Al-Masih di sini. Ya. Kitab ini memang dicetak untuk diberikan kepada orang-orang Islam. Karena istilah-istilahnya yang dipakai istilah-istilah Islam. Ada Isa Al-Masih, ada Zakaria, ada Nabi Yahya, ada kata-kata insya Allah. Di sini ada. Ya, kitab ini memang dicetak untuk diberikan kepada orang Islam. Jadi mereka ingin membuktikan bahwa Yesus itu ya Isa Al-Masih. Buktinya mereka cetak dengan Isa Al-Masih. Tapi kan ceritanya di sini Isa Al-Masih disalib, bangkit hari ketiga dan sebagainya. Ya, hanya nama Yesusnya diganti. Kalau yang di sini ini kitab yang untuk orang Kristen, mereka pakai nama Yesus. Kalau yang untuk orang Islam pakai nama Isa Al-Masih. Mungkin kalau di Jakarta nggak kelihatan ya, tapi di daerah-daerah banyak Pak ini begini Pak ya. Saya ada satu lagi kitab mereka, covernya mirip Quran Pak, covernya mirip Quran ya. Nah jadi apa namanya? Mereka membawa agama mereka itu memang dengan berbagai cara ya, supaya orang Islamnya terperangkap gitu istilahnya, terperangkap ya. Nah sekarang gini, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu, ini kitab mereka di sini kan tertulisnya apa nih? Alkitab ya. Sebagai orang Islam yang punya Quran, saya menghimbau Bapak Ibu, jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Betul nggak Pak? Nah, kalau kita ini sebut Alkitab juga kan nanti rancu. Jangan-jangan ini yang nama lain Quran gitu ya. Saya juga menghimbau Bapak Ibu jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Injil. Kenapa? Di Quran
diceritakan Injil diberikan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ada berapa Injil, Pak? Satu, cuma satu kan? Di sini ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Kalau begitu, apakah ini Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Berarti bukan. Gitu. Makanya jangan sebut ini Injil. Mereka mau tulis Injil, mau tulis Taurat, mau tulis Alkitab, yaitu hak mereka. Ya, kita tidak boleh menghina. Tetapi kita sendiri yang sudah belajar dan kita tahu Quran dan kita paham dengan Quran, jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Injil atau Alkitab atau Taurat gitu. Ya. Nah, di dalam kitabnya orang Kristen ini itu terbagi menjadi dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ya kan? Kalau di Quran ada nggak Pak Perjanjian Lama, Perjanjian Baru Pak? Ada. Jadi kalau dianggap, nah ini kalau dianggap ya, dianggap orang Yahudi kitabnya Perjanjian Lama, orang Kristen Perjanjian Baru, kalau Al-Quran Perjanjian apa Pak? Perjanjian terakhir gitu ya. Jadi kalau yang Perjanjian Lama bahasa Inggrisnya Old Testament, Perjanjian Baru New Testament, kalau Quran Last Testament gitu ya. Tetapi kita harus mempelajari juga apakah kitabnya orang Kristen ini dan kitabnya orang Yahudi ini, apakah ini yang dimaksud oleh Quran? Nah itu, ya itu ya harus kita tahu persis nih. Karena di Quran menyebutkan Allah SWT memberikan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil kepada Bani Israel, betul kan? Ada lagi yang begini nih, kitab Taurat dan Zabur, ya. Tapi ini yang di sini nggak ada Injilnya, yang Injil dipisah sama mereka nih, yang ini nih, nih yang ini. Jadi kalau saya pegang dua-duanya, ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Ini yang dibikin oleh mereka nih. Pertanyaan kita, apakah ini yang dimaksud kitab Taurat, Zabur, Injil yang di dalam Quran? Ada yang bisa jelasin? Saya pengen denger. Dulu saya berpikir begitu ya. Tetapi waktu itu saya mencari jawabannya tidak hampir saya katakan tidak ada orang Islam yang bisa menjelaskan. Mereka yakin ini bukan gitu. Tapi mereka nggak bisa menjelaskan dari mana gitu, ya. Ternyata setelah saya gali, kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Lama tadi, ternyata ini asalnya dari kitabnya orang Yahudi. Nah, ya, kitab orang Yahudi yang ini namanya kitab Tanakh. Tanakh ya, bukan Tanak Pak. Kalau Tanakh udah langsung nasi aja. Tanakh ini singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu 5 kitab Musa atau disebut Pentateuch ya. Pentateuch itu istilah dari kalangan Kristen. 5 kitab Musa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini nggak usah dihafalin Pak. Yang kedua itu kumpulan nabi-nabi. Ada Nabi Yesaya, Yeremia, Daniel, Hagai, Habakuk, siapa lagi? Ayub, Yunus dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok tulisan-tulisan ya, ada Amsal, Kidung Agung, Mazmur. Nah, Mazmur ini yang disebut dengan Zabur ya, ada ratapan, pengkhotbah dan sebagainya. Ketiga kelompok itu disebut Tanakh. Tanakh ini kitabnya orang Yahudi disusun di tahun 450 sebelum Masehi. Berarti abad 5 sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir gitu. Ya, hampir 500 tahun ini Pak, kitabnya orang Yahudi. Kemudian kitab orang Yahudi ini diterjemahkan. Ini kan bahasa Ibrani. Oh ya, saya belum tunjukin. Ini Pak, tulisan Ibrani seperti ini Pak. Kayak cacing juga. Nulisnya juga mirip seperti tulisan Arab dari kanan ke kiri gitu. Ya. Dulu waktu awal juga tidak ada tanda bacanya. Yang sekarang ada tanda bacanya gitu. Baru di abad 10 baru ada tanda bacanya. Ya, kalau kita sebut apa? Harokat ya. Kalau mereka sebut nikut gitu. Tanda baca gitu ya. Kitab orang Kristen ini, orang Yahudi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh siapa? Diperintahkan oleh Raja Ptolemy II namanya, ya, di Mesir, di kota Alexandria.
kira-kira tahun 270 sebelum Masehi. Berarti sebelum ada Nabi Isa alaihissalam sudah diterjemahkan nih dari Ibrani ke Yunani. Nah, Yunani tulisannya kayak gini Pak. Nah, juga kayak cacing kalau nggak bisa baca gitu. Ya tapi kalau yang Yunani ditulisnya dari kiri ke kanan. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kitab ini beredar nih sampai Nabi Isa lahir, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam tidak ada di bumi. Ratusan tahun setelahnya juga dipakai oleh orang-orang Kristen. Tetapi di abad kedua, ketiga, dan keempat itu terjemahannya ini terjemahan itu dirubah-rubah atau diresensi namanya. Ya, resensi itu artinya dikritik terjemahannya. Ketika sudah dikritik terjemahan, sudah diubah, kitab yang ini menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di dalam kitabnya orang Kristen. Gitu. Kitab orang Kristen ini ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Ya. Akhirnya di abad keempat, tahun 397 Masehi, di kota Kartago, Afrika Utara, kedua kitab ini dijadikan satu. Nah inilah kitab Kristen yang pertama nih. Ya. Sebelumnya sudah dipilih-pilih kitab-kitabnya. Sebelum 397 di tahun 384 di kota Roma dipilih-pilih kitabnya. Tahun 362 dipilih-pilih juga di kota Laodicea. Jadi kalau Quran kan berdasarkan hafalan ya Quran ya. Kalau kitab ini disusun berdasarkan apa? Berdasarkan tulisan. Jadi ketika dipilih, yang dipilih bukan ayatnya, tapi sudah menjadi kitab, sudah menjadi surat-surat gitu. Ya. Contoh misalnya zaman dulu tuh yang disebut dengan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes itu 4 dari puluhan yang lain. Sudah banyak yang lain sudah ada. Nah, dipilih-pilih nih, oh yang ini cocok, yang ini cocok, yang ini enggak, oh yang ini enggak, ini cocok. 4 surat itu masuk dalam kitab mereka. Ya. Baru ditambah lagi dengan surat-surat orang yang bernama Paulus gitu. Ada yang tahu Paulus, Pak? Bukan debt collector sebelah, bukan. Surat-surat Paulus itu malah yang mendominasi kitab orang Kristen. Kalau yang 4 yang disebut Injil sama mereka nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini yang menceritakan tentang Yesus. Tapi yang dominan malah surat-surat Paulus. Total di dalam Perjanjian Baru itu ada 27 surat, 13-nya dianggap tulisan Paulus. 13 berarti kan separuh ya. Separuh. Sisanya nanti ada tulisan yang disebut dengan rasul-rasul. Tetapi kalangan cendekiawan Kristen sendiri sudah berani mengkonfirmasi bahwa yang 4 disebut Injil itu bukan ditulis oleh orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Surat-surat ini semuanya anonim gitu, tidak ada namanya. Tidak ada saya bernama Matius menulis untuk ini siapa di mana, enggak ada. Saya bernama Markus juga enggak ada. Ya, jadi 4-4-nya anonim. Yang surat-surat Paulus yang 13, menurut ahli cendekiawan mereka sendiri, mereka berani bilang bahwa dari 13 surat itu yang benar-benar ditulis oleh Paulus cuma 7. Sisanya yang 6 ditulis oleh siapa? Paulin. Oh, bukan perempuan, Pak. Paulin itu maksudnya orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus, gitu ya. Zaman dulu memang sudah terbiasa gitu. Orang menulis mengaku orang siapa tuh boleh dulu, zaman dulu tuh biasa gitu. Ya, bahkan nanti saya tunjukin lagi ada yang mengejutkan. Ya, tapi saya selesaikan yang dulu nih. Jadi ketika surat-suratnya di dalam Kristen sudah tersusun, di akhir abad 4 dijadikan satu dengan yang terjemahan bahasa Yunaninya, kitabnya orang Yahudi, baru ini menjadi kitab orang Kristen. Kemudian baru diterjemahkan ke bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris sampai ke bahasa Indonesia. Yang di sini sudah menjadi satu begini. Ya, tetapi kenapa orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi yang sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani? Karena kitabnya sudah diterjemahkan itu dan terjemahannya sudah diubah-ubah menjadi seolah-olah meramalkan tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru ini, gitu ya. Itu pokoknya kenapa mereka pakai yang punya Yahudi. Jadi secara rohani, orang Kristen mengaku sebagai bangsa Israel. Tapi cuma secara rohani.
bukan nasab gitu ya. Makanya mereka menganggap mungkin Israel itu adalah orang-orang yang harus diselamatkan karena tidak percaya dengan Yesus. Nah, jadi seiring perkembangannya kitabnya mereka ini kemudian ada yang timbul kelompok lain menolak sebagian suratnya, timbul kelompok lain menolak sebagian suratnya gitu ya. Ini punya orang Protestan. Jumlah suratnya 66 surat ya ini. Yang ini punya Katolik nih. Mana Katolik? Ini punya Katolik. Nah, ini kitab yang paling ditakutin sama pendeta nih Mas Herman. Kenapa? Karena ada catatan kakinya ya. Ini yang punya Katolik. Berapa surat? 73 surat. Surat ya Pak ya, bukan ayat ya, surat. Berarti kitab lah gitu ya. Kalau Quran berapa surat Pak? 114 surat. Di Indonesia ya Pak ya? Di Afrika Pak? Oh sama. Di Cina berapa Pak? Sama. Di Amerika berapa Bu? Sama. Jumlahnya itu sama nggak Pak? Sama. Jumlah ayatnya sama. Cuman sistem penomoran ayatnya ada yang berbeda ya. Ada yang memberi nomor ayat di kalimat basmalah, ada yang tidak. Ada yang di tengah-tengah menambahkan nomor ayat, itu nggak apa-apa. Tapi jumlah ayatnya semua sama ya. Bahkan manuskrip Quran yang disimpan di Universitas Birmingham, Inggris, huruf hijaiyahnya sama, cuman nggak ada tanda bacanya. Kalau orang yang sudah terbiasa membaca huruf hijaiyah tanpa tanda baca, dia baca dengan kita baca sekarang Quran yang sekarang, bunyinya sama, gitu Pak. Dan manuskrip Quran yang di Birmingham itu sudah dites uji karbon Pak, ya. Itu ditulis rentang waktunya maksimal 45 tahun dari Nabi Muhammad SAW. 45 tahun. Berarti yang menulis bisa jadi pernah ngopi bareng Nabi gitu. Betul nggak? Kalau yang ini, yang 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, cendekiawan mereka sendiri ngomong, yang nulis bukan saksi mata langsung. Yang nulis bukan orang yang mengenal saksi mata langsung. Gitu. Jadi begitu orang yang tidak pernah ketemu Yesus, orang yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, dan orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus. Ya ini menurut mereka loh, bukan menurut orang Islam loh. Ya. Jadi yang Protestan 66 surat, yang Katolik 73 surat, sudah selesai atau belum Pak? Belum. Kristen Ortodoks 78 surat. Ya, sudah selesai belum Pak? Belum. Kristen Ethiopia 81 surat. Kristen Ethiopia taunya Yesus berkulit hitam Pak. Lo bener. Ya mereka kan dari Afrika. Mereka taunya Yesus juga orang Afrika gitu Pak. Berkulit hitam gitu. Jadi yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia. Yang Katolik menolak 5 dari Ortodok. Yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Bisa ditolak gitu Pak. Boleh nggak Pak Quran ditolak Pak? Oh saya nggak mau nih surat Al-Fatihah gitu. Ada nggak Pak begitu Pak? Nggak ada gitu. Bahkan, waduh, sayang saya nggak bawa sih. Sayang saya nggak bawa karena beratnya. Ada Bible Pak, terbitan 18 berapa ya? 1807 atau 1837 saya lupa. Yang menerbitkan dari Inggris. Ditujukan kepada siapa? Kepada budak-budak kulit hitam di Amerika Latin. Bible-nya disebut apa? The Negro Bible. Bedanya apa dengan yang ini atau yang ini? Kan tadi disebutkan ada beberapa surat kan? Nah, surat-surat yang ada di sini itu jumlah pasalnya didiskon Pak. Pasalnya, ya misalnya surat Kejadian misalnya di sini kan ada kitab Kejadian, misalnya 50 pasal gitu. Untuk yang kalangan budak kulit hitam itu jumlah pasalnya didiskon dari 50 tinggal 20 misalnya. Diskon besar-besaran gitu. Nanti surat yang lain diskon lagi. Bahkan surat yang lain ada yang 0. Banyak surat-surat yang 0 gitu ya. Jadi artinya yang menerbitkan Bible itu tidak mau orang-orang berkulit hitam di Amerika Latin sebagai budak itu tidak mau mereka baca gitu.
Kalau baca gimana? Berontak gitu. Jadi untuk mengendalikan populasi dan juga untuk mengendalikan budak itu disebut kitab suci, bisa bongkar pasang gitu Pak. Jadi bisa dikurang-kurangin gitu, dimodif. Saya nggak bawa sih ya. Ada lagi satu, saya punya kitab juga, kitab mereka juga. Nggak didiskon, suratnya dan pasalnya nggak didiskon. Tapi terjemahannya ada yang dirubah-rubah. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan misinterpretasi kepada kelompok apa? Lagi bete. Tahu Pak, kelompok lagi bete? Ya, yang menerbitkan Bible itu yang memang kelompok mereka. Ditulis gede-gede Pak, Gay Bible. Jadi Bible memang untuk kelompok gay gitu. Dan mereka jujur, yang dirubah ayat mana aja mereka jujur, disebutin Pak yang dirubah mana aja. Sayang saya nggak bawa sih. Kitabnya besar, lambangnya salib, tapi warna pelangi Pak. Ya, itu juga ditolak oleh kelompok Kristen yang lain. Jadi ini macam-macam. Jadi memang ya kelompoknya ini berdasarkan kemauan mereka masing-masing gitu. Jadi kitab sucinya bisa diubah-ubah, bisa dibongkar pasang gitu. Ya, ada yang didiskon, ada yang macam-macam. Dan mereka memang sengaja merubah terjemahan itu supaya tidak menimbulkan misinterpretasi kepada kelompok mereka, homofobik gitu ya. Kitab itu diambil dari sebuah kitabnya Kristen juga yang cukup terkenal. Saya nggak bawa. Dari Bible versi King James. Nah, King James itu adalah seorang raja di Inggris yang memerintahkan penerjemah untuk menerjemahkan Bible dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris di tahun 1611. Ya. King James itu ternyata seorang bisex, punya istri, tapi juga dia seorang gay. Sama teman-temannya, dia disebut Queen James, bukan King James gitu. Nah, Bible yang tadi, yang gay Bible itu disebutnya apa? The Queen James Bible. Sampai begitu Pak. Jadi ya kita ini hanya perlu tahu. Kita hanya perlu tahu ya. Kalau kita tahu, jadi kan kita jadi tambah yakin sama Islam ya, betul nggak Pak? Nah, kalau Quran kan kita harus bandingkan. Tadi yang saya bilang, ini sekian surat beda-beda. Kita Quran bagaimana? Suratnya beda? Nggak ada yang beda. Bahkan jumlah ayatnya sama. Kalaupun ada perbedaan, itu hanya nomor ayatnya dan juga cara bacanya. Betul nggak Pak? Cara bacanya ada yang beda nggak? Beda, itu yang disebut dengan qiraah sabah. Gitu kan Pak? Orang Indonesia baca Malik Yaumidin, maknya panjang. Betul Pak? Orang Maroko bacanya Malik Yaumidin, pendek Maliknya. Malik pendek artinya raja, Malik artinya penguasa. Nggak jauh gitu makanya, ya. Yang beda cuma cara bacanya. Tapi kalau ini tulisannya yang berbeda gitu. Teksnya yang berbeda, ya. Ini baru salah satu permasalahan yang ada di dalam kitab mereka. Nah kan kita harus banding-bandingkan ini dengan Quran, gitu ya. Kalau kita membandingkan, terus kemudian di akhir perbandingan itu Quran memiliki istilahnya nilai yang istilahnya mulia gitu, pantas disebut kitab suci. Nah, kenapa kita menolak Quran? Gitu maksud saya. Tapi kalau begini layak nggak disebut kitab suci? Saya baru nanya dong nih Pak. Kalau jumlah suratnya aja beda-beda, terus yang mana yang nggak suci gitu maksud saya? Kan gitu. Lu ya dong Pak, kalau ini 81, 78, 73, 66, berarti kan ini konsep firman Tuhan, kan mereka ngakunya firman Tuhan Pak. Berarti kan konsep firman Tuhan yang jadi kitab kan belum selesai kalau gitu. Betul nggak Pak? Saya pernah tanya sama seorang pendeta, Pak ini sampai kapan begini? Sampai kiamat katanya. Sampai kiamat katanya. Karena Pak, jumlah aliran mereka sendiri, ya denominasi, sekarang itu katanya sudah mencapai 60.000 Pak. 60.000 denominasi. Bisa bayangin Pak. Ya, jadi begitu banyak kelompok-kelompok yang kecil yang menonjolkan pemikiran agama masing-masing gitu. Nah, ini baru salah satu. Yang kedua berarti ya. Tadi yang pertama kan tadi beda kelompok Kristen yang Trinitarian, Unitarian dan Oneness. Ini berarti kan konsep Tuhan menjadi manusia aja udah beda nih. Ada yang mengakui Yesus Tuhan, Trinitas, ada yang mengakui Yesus bukan Tuhan, ada yang mengakui Yesus itu Bapa itu sendiri. Kan beda juga.
Berarti konsep Tuhan jadi manusia udah beda. Konsep firman Tuhan jadi kitab juga beda, gitu kan? Apakah dengan perbedaan surat ini layak disebut kitab suci? Pertanyaan aja. Kita nggak usah jawab, Pak. Kita cuma nanya. Ini kan direkam nih. Siapa tahu ntar yang jawab. Yang di komen, gitu kan? Itu baru jadi ini dua nih ya. Sekarang kalau ada ayat-ayat di dalam kitab mereka. Nah, ini contoh. Ini adalah yang Protestan. 66 surat. Saya juga punya Protestan yang lain nih, Pak. Nah, ini Protestan, ini juga Protestan. Yang ini bahasa Indonesia, yang ini bahasa Inggris. Ya, ini jumlah ayatnya sama nih, Pak. Jumlah ayatnya. Ini juga sama-sama Protestan nih, Pak. NIV, kalau ini KJV, ini NIV. King James Version, ini New International Version. Sama-sama punya Protestan, sama-sama 66 surat, tapi jumlah ayatnya ini dan ini tidak sama. Ada yang di sini ada, di sini nggak ada. Gitu. Diskon lagi, Pak, berarti. Ya. Kenapa yang di sini tidak ada ayat yang ada di sini? Karena mereka menerjemahkan dari sumber naskah kuno yang berbeda. Yang ini mereka menerjemahkan dari sumber manuskrip yang paling tua. Dari abad berapa? Abad 4 Masehi. Kalau yang ini dari abad 16 Masehi. Bedanya 1000 tahun lebih gitu. Ya. Makanya ini walaupun sama-sama Protestan, tapi di sini ada ayat yang ada, di sini tidak ada. Kok bisa begitu? Nah, bukti sekarang ya. Ini jurinya nih, kitabnya orang Katolik nih. Jurinya gitu ya. Ini kitabnya orang Katolik, di dalamnya selain ada ayat juga ada catatan kakinya. Gitu. Kitab ini tidak untuk diperdagangkan tulisannya. Nih saya harus tunjukin Bapak nih supaya nanti jangan dikira saya asumsi nih, Pak. Tidak untuk diperdagangkan. Ya. Ada catatan dan pengantar lengkap. Tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi dong, Pak. Resmi dong. Ada ayat, ada catatan kaki. Nah, saya mau minta tolong ada yang bisa bacain. Kalau saya baca nanti sangkain saya asumsiin. Pak, bisa bacain? Tenang, Pak, baca ini nggak perlu bismillah, Pak. Nggak perlu wudhu. Ya, sebentar, saya jelasin sebentar. Di dalam kitab yang tebal ini, satu-satunya ayat, ya, satu-satunya ayat yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas dalam kitab setebal ini cuma satu, Pak. Cuma satu ayatnya. Ayatnya berbunyi begini di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, bunyinya garis merah ini tuh, Pak. Tolong baca ini, Pak. Gak usah pakai bismillah ya. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Iya, terus Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. ketiganya satu. Nah, itu kan konsep Trinitas, ya kan? Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ini ayat yang mengajarkan konsep Trinitas secara sempurna. Kalau nggak dibilang satu, belum Trinitas, ya kan? Terus sampai ayat 8-nya, Pak. 8, dan ada 3 yang memberikan kesaksian Di bumi. Nah, ini ada keterangannya di bawah nih, Pak. Ayat 7 sampai 8. Kalimat di dalam surga sampai di bumi ada keterangannya. Bagian ayat ini terus tidak jangan gemeteran, Pak, tandanya, Pak. Tulisannya kekecilan ya. Kekecilan ya. Ya, santai aja, Pak, santai biar bapak-bapak pada denger. Coba gini. Ya. Terus? di bumi
bagian bagian ayat ini. Oh, nggak kebaca berarti. Ada yang masih muda, tolong bacain. Yang masih muda, tolong bacain. Kalau saya yang bacain kan saya udah biasa baca, nanti sangkain saya ngarang. Ini bagian ayat ini, terus Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. terus Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan apa? yang Kemudian apa? kemudian disisipkan Disisipkan ya Pak? ke dalam naskah-naskah oleh penyalin Nah. dan akhirnya bahkan disisipkan Oh. ke dalam beberapa naskah Yunani. Nah. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang, karena Pasti tidak asli. Tidak asli kata lain apa? Papa yang ngomong ya, bukan saya. Makasih ya Pak. Kira-kira bulan apa kemarin ya? 20 Oktober ya. Saya qadarullah bisa tablik akbar bareng dengan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad di Pekanbaru. Wah, saya senangnya bukan main. Tapi yang paling saya seneng kenapa? Karena saya bisa bikin Tuan Guru Ustadz Abdul Somad baca ini tadi nih. Habis baca ini sudah selesai, kita kan turun nih, lewat naik lift kan Pak. Ketika di dalam lift, Ustadz Abdul Somad komen begini, tapi saya nggak ada di lift ya. Begini caranya kodok dijebak pendeta, aku pula kena jebak tapi saya nggak ada, yang ada tim saya, tim kameramen saya nunduk aja begini. Besoknya ditanya sama pengurus Masjid Raya An-Nur, Ustadz Abdul Somad gimana rasanya? Biasanya baca hadis, sekarang baca kitab orang lain gitu. Kamu jawab Ustadz. Kalau ada catatan kaki seperti ini, kita bisa bilang jujur ya. Ini jujur banget loh. Jadi ayat itu tadinya sebuah catatan di pinggir halaman. Nah, zaman dulu ketika orang menyalin kitab kan belum ada mesin fotokopi, belum ada scanner, belum ada foto ya. Mereka harus menyalin ulang dalam bentuk 2 kolom gitu, ada yang 6 kolom gitu. Ketika mereka menyalin itu bisa ada catatan di pinggirnya. Ya, catatan itu di pinggir atau di tengah itu disebut istilahnya skolia. Makanya sekarang kita dengar ada istilah apa? Scholars. Scholars itu apa? Sarjana lah ya. Catatan itu disisipkan, tadinya catatan jadi ayat gitu Pak. Jadi ini catatan di pinggir halaman naik pangkat jadi ayat gitu Pak. Betul kan? Naik pangkat kan? Nah, jadi bisa sebut catatan itu kan pemikiran orang, bisa pemikiran pemuka agamanya, bisa pemikiran penyalinnya, gitu kan? Pemikiran agama itu dijadikan agama, dijadikan ayat gitu. Kalau kita orang Islam, kita kan tahu lah kalau kertas begini ya ada sampulnya, ada tintanya dan sebagainya. Ini kita sebut makhluk kan Pak, ya kan? Ini kan makhluk ciptaan manusia, gitu kan? Makhluk ini sudah sering bikin orang bersyahadat Pak. Ketika mereka membaca itu, merenung, banyak yang nangis. Ada yang datang ke tempat saya habis baca ini nangis, ditutup terus nangis gitu. Saya diemin aja dulu. Habis itu saya tanya, kenapa Mbak nangis? Dia jawabnya, berarti selama ini saya dibohongin di gereja. Bukan saya ngomong ya. Setelah itu bersahadat. Alhamdulillah. Ada juga anak pendeta. Anak pendeta nih Pak. Tinggalnya di rumah sebelah orang tuanya pendeta. Dia tinggal di sebelahnya. Datang ke tempat saya. Diskusi 2 jam. Pulang, 2 minggu lagi datang lagi. Penasaran gitu. Ketika datang lagi, baru yang ini saya buka. Yang waktu datang pertama saya lupa buka ini gitu. Yang kedua baru saya buka. Ketika saya buka, saya suruh dia baca, dia komen begini. Kok ini mah pamungkas ini katanya. Hah, pamungkas gimana? Udah ada begini bagaimana? Bagaimana kita bisa sebut kitab ini sebagai kitab suci
kalau ada ayat yang pasti tidak asli. Tidak aslinya pakai pasti loh Pak. Kata dia loh, bukan kata saya loh. Ini juga yang dulu membuat saya keluar dari agama Kristen Pak. Ya, karena ada ayat yang seperti ini. Jadi akhirnya saya menganggap bahwa ini tidak bisa disebut kitab suci kalau ada ayat yang tidak asli. Ya, itu akhirnya baru saya mempelajari Islam. Seperti tadi kata Ustaz, ternyata di Quran ada kurang lebih 1000 ayat yang bercerita tentang ilmu pengetahuan dan sudah dikonfirmasi oleh ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang. Jaraknya 1500 tahun nih Pak. Dan saya cari tahu ilmuwan siapa yang mengkonfirmasi, kan gitu. Saya nggak mau baca cuma ilmuwan siapa, saya cari tahu. Contoh aja beberapa ilmuwan ya. Kalau kita baca tentang proses embriologi dalam Quran ya, seorang ilmuwan profesor namanya Profesor Keith Elmore dari Amerika, seorang Kristennya Kristen Presbyterian Pak. Ketika dia sudah menulis buku judulnya The Developing Human, proses daripada janin usia sekian begini sampai dia juga bisa menggambarkan bentuknya seperti lintah gitu. Dikasih tahu sama temennya, oh ternyata di Quran ada. Nggak percaya dong, dia penasaran. Sampai akhirnya dia ke Arab Saudi. Bikin apa Pak? Bikin konferensi pers. Seorang Kristen bikin konferensi pers menyatakan tidak mungkin Quran karangan Muhammad gitu kan. Ya dia menyebutnya Muhammad bukan Nabi ya, namanya orang Kristen ya. Dia bilang Quran tidak mungkin karangan Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad pada waktu itu tidak punya alat yang namanya mikroskop. Saya, profesor, bisa nulis buku tentang embriologi karena saya pakai mikroskop. Bagaimana mungkin seorang 1500 tahun yang lalu yang tidak punya mikroskop bisa ngomong persis seperti apa yang di dalam buku saya gitu. Ya, walaupun istilahnya beda-beda, istilahnya doang tapi gambarannya sama, fungsinya sama, bentuknya sama. Bagaimana mungkin tanpa mikroskop? Saya nggak tahu apakah Profesor Keith Elmore itu masuk Islam atau tidak, karena yang saya tahu dia dari Kristen Presbyterian. Dia diajarkan bahwa Tuhan itu satu, cuman berbeda orang beribadah, itu aja. Ya. Tetapi selain itu ada seorang lagi profesor namanya Profesor Maurice Bucaille dari Prancis. Dia seorang ahli bedah, diperintahkan oleh pemerintah Prancis untuk meneliti mumi dari Mesir. Ya. Di Prancis itu ada aturan setiap manusia mau masuk Prancis harus pakai paspor. Mumi dikirim dari Mesir ke Prancis. Mumi kan juga manusia, dibikinin paspor Pak. Lahir tahun 3000 sebelum Masehi gitu. Diperiksa oleh Profesor Maurice Bucaille. Ketika sudah diperiksa, ditemukan di dalam mumi itu banyak kandungan garam. Berarti matinya kenapa? Makan garam, kan nggak mungkin makan garam. Ternyata tenggelam di laut. Di Quran disebutkan Firaun diselamatkan jasadnya. Untuk apa? Untuk menjadi perhatian buat manusia kan. Terus setelah itu Profesor Maurice Bucaille ke Timur Tengah belajar Islam 2 tahun. Setelah itu dia masuk Islam ya. Oh 5 menit lagi. Oke. Satu lagi. Ada seorang profesor juga nih. Saya harus pakai nama profesor kalau enggak nanti nggak dipercaya Pak ya. Ada seorang profesor namanya Frank Press, ya, dia seorang geologis. Nah, sama nih seperti Ustadz kita nih, dia seorang geologis Pak. Menulis buku judulnya The Earth, bumi, ya. Dia menulis buku bahwa gunung itu steak atau pek. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Pasak. Di Quran disebutkan gunung itu pasak. Dari mana Profesor Frank Press bisa menulis kalau gunung itu pasak? Ketika sudah ada teori bahwa benua-benua kita ini itu bentuknya lempengan. Lempengan-lempengan itu kan bisa bergerak, ya kan? Lempengan ketemu lempengan, geser dikit tsunami, gitu. Ya kan? Setelah ada pengetahuan bahwa benuanya adalah lempengan, baru orang bisa mempunyai teori gunung itu pasak, ya. Apakah Profesor Frank Press ini ngarang atau bagaimana? Kan enggak, dia pasti punya alat untuk memeriksa kedalaman tanah, struktur tanah, betul ya Pak ya? Nabi Muhammad SAW punya alat sonar dari mana gitu, bisa tahu struktur tanah gunung itu seperti pasak.
Ya, belum lagi nanti di Quran surat Al-Hadid 25, kami menurunkan besi supaya bermanfaat buat kamu. Besi turun dari mana? Pasti dari langit. Masih dari langit kan, Pak? NASA mengkonfirmasi besi yang di bumi yang bisa dieksplorasi itu bukan berasal dari bumi, tapi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Tertutup tanah selama miliaran tahun, sekarang diambil orang untuk menjadi apa? Handphone, jadi jam, jadi besi semua ini. Ini semua bukti kebenaran Quran. Dan masih banyak yang lainnya. Kalau saya cerita semua nanti butuh sejam lagi teman. Sudah disuruh, oh ya udah mau suruh ya. Baik, saya alhamdulillah walaupun belum semua, ya mudah-mudahan diundang lagi ya. Mudah-mudahan saya hanya berharap kita semuanya umat Islam bisa memegang erat iman dan akidah kita, dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang beriman kepada apa yang sudah diturunkan Allah SWT kepada Rasulnya, dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT ya. Dan terakhir kita juga berdoa mudah-mudahan kita dilindungi dan dirahmati Allah SWT, dijauhkan dan dilindungi dari api dan asap neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu saya juga mohon maaf kalau ada salah ya. Zuhur jam berapa Zuhur? Apa kita Zuhur jam berapa? Masih bisa? Ya udah. Ya udah mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ke materi ya, Ustaz. Ya, pada di Ya. ada profesor Yahudi, tapi saya lupa namanya itu, videonya juga ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan membawa Islam yang baru, karena nabi-nabi sebelumnya itu Islam semua, gitu. Betul. Mohon penjelasannya nih, kalau ditangkapnya gimana itu, Pak? Betul, gini Pak, kita harus bisa membedakan yang namanya akidah dan syariat. Ya, Pak, ya. Karena ketika di Quran disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang muslim, kemudian anak-anaknya juga muslim, semua juga mengaku muslim. Itu muslim dalam arti apa? Akidah, Pak. Akidah dalam arti ini teologinya, ya. Muslim artinya kan orang yang berserah diri kepada satu pencipta itu. Kalau Islam ini kan apa namanya ya, berserah diri, Muslim itu orangnya, tetapi di dalam Islam ini kan kita taunya sudah menjalankan syariat yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Sebelum-sebelumnya syariat-syariatnya diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Tetapi itu kan hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Quran syariatnya untuk rahmatan lil alamin. Jadi kalau bilang nabi-nabi yang sebelum itu Muslim, itu dalam arti mereka akidahnya Pak, syariatnya berbeda-beda tergantung pada zaman siapa gitu ya. Tapi gini Pak, saya ingin memberikan pandangan kepada kita semua bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bersujud kan Pak ya, di Quran surat Al-Hajj ayat ke-77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Itu artinya, oh wahai orang beriman, rukuklah, sujudlah, beribadahlah kepada Tuhanmu. Di kitab mereka Pak, ini Pak, ya Pak ya. Abraham, Kejadian 17:3 sujud. Keluaran 34 ayat 8, Nabi Musa sujud. Bilangan 16 ayat 22, Nabi Musa dan Nabi Harun sujud. Yosua 5:14, Nabi Yosua sujud. 1 Tawarik 29 ayat 20 dan Mazmur 95 ayat 6, Nabi Daud dan umatnya sujud. Nehemia 8 ayat 6, Ezra atau kita kenal sebagai Uzair Pak alaihissalam sujud. Yesus Matius 26:39 sujud. Kalau Nabi Muhammad SAW disebut Muslim, diperintahkan sujud, itu semua nabi-nabi yang di sini yang sujud itu kira-kira Muslim bukan Pak? Gitu. Ya Pak ya, cuma nanya nih, karena ini kitab mereka. Gitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak. Baik, terima kasih. Dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi. Ada dari kedatangan dari UGZ DKI Jakarta, dan acara ini acara agak spesial ini dulu oleh Bank Jakarta Syariah. Masya Allah. Jadi silakan bertanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam.
Tadi saya mengenai yang orientasi tadi sudah dijabarkan mengenai Serong Bronsui itu yang belajar ya di Madinah sampai Aceh. Jadi saya mengenai yang di Markus Matius ya, yang ceritanya Yesus disalib, dia tadi ambil Eli lama sekali, bukan lama sabakani. Nah itu kan berarti dia minta tolong sama Allah ya Allah gitu kan ya. Tapi Tuh, pertanyaannya gimana? Nah itu kan dari situ sudah menyatakan kalau Yesus atau Isa Al-Masih itu minta sama Allah kan, tapi orang Katolik masih tetap meyakini kalau itu enggak. Terus yang kedua lagi yang minta Bapak dalam genggamanku, aku dalam genggaman Bapak ya, yang di waktu di salib juga tuh yang di Matius ya, bukan, jadi sama sahabat tani. Nah kedua yang lagi, aku dalam genggaman Bapak. Nah dinyatakan dua itu gimana? Gini Pak, tadi kan saya mengatakan bahwa kitabnya Kristen dijadikan satu dengan kitabnya Yahudi, tapi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani, ya kan? Penulisnya kitab Perjanjian Baru itu mengutip banyak sekali ayat dari yang Septuaginta tadi Pak, yang bahasa Yunani. Yang dikutip kira-kira hampir 1000 ayat Pak, hampir 1000 ayat. Kalimat Eli Eli lama sabachthani di Matius, kalau di Markus Eloi Eloi lama sabachthani, itu diambil oleh para penulis Perjanjian Baru dari kitabnya Septuaginta yang Yahudi, dari Mazmur pasal 22. Ya. Yang Mazmur 22 disebutkan Eli Eli lama azabtani. Azabtani Pak, bukan sabachthani. Ya. Azabtani dan sabachthani ini cuma beda dialek, tapi artinya kurang lebih sama lah. Bukan minta tolong Pak, ibaratnya gini. Diterjemahkan dalam kitab mereka, artinya itu menjadi Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, gitu kan? Diambil dari Mazmur 22 yang juga terjemahannya juga sama, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, kejadian itu begini Pak, yang di penulis Perjanjian Baru mengutip Mazmur 22 itu, mereka hanya mengambil ayatnya tapi tidak bawa konteksnya. Nah itu masalahnya. Yang Mazmur 22 itu konteksnya adalah Raja Daud lagi galau Pak. Galaunya kenapa? Karena dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, termasuk oleh penasehat pribadinya. Raja Daud lagi galau, lagi curhat gitu. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Diambil ayatnya sama penulis Matius. Yesus ketika di atas kayu salib mengucapkan sama, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Kalimatnya sama, dianggapnya Yesus sudah dinubuatkan gitu. Ya kejadian sebenarnya itu begini gitu. Apa namanya ya? Jadi orang Kristen itu mengambil ayat dari Perjanjian Lama, dari Septuaginta tadi, tapi dirangkum dengan cerita sesuai dengan karangannya penulis Perjanjian Baru, bukan mengikuti konteks yang ada di situ gitu. Ini baru salah satu Pak, ada 1000 yang dikutip Pak. Ya, jadi makanya tadi saya bilang yang Septuaginta, yang Yunani itu setelah diubah-ubah terjemahannya menjadi seolah-olah meramalkan Yesus di Perjanjian Baru. Ya Pak ya. Semoga menjawab pertanyaan Pak. Ini sudah ditungguin soalnya. Ya, siap. Terima kasih dari UPZ. Dan satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang terakhir. Mau izin dari bawah ibu aja dulu. Maaf, izin. Karena mau berwaktu. Oh, saya ngalamin aja. Di sini dulu. Zuhur jam berapa sih? Zuhur jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang ingin saya tanyakan, sebagaimana tadi Kondor disampaikan, bahwa kita memang perlu mempelajari kitab-kitab agama lain. Nah, yang menjadi catatan saya kok, untuk mempelajari agama Islam itu sendiri kan sudah banyak sekali kok. Dan mungkin saya pribadi memang Islam masih dari lahir Islam, tapi akhir-akhir ini baru kita dalam kajian dan pengajian. Tapi itu pun juga saya merasa tidak cukup dan tidak cukup. Jadi kalau waktu saya digunakan untuk membaca kitab yang lain, saya tidak tahu apakah itu pahala atau tidak.
Jadi pertanyaan saya Tuhan, saya lebih kepada samina wa ta'na. Saya bukan dan saya taat. Ini termasuk pada saat mereka yang non-muslim diskusi saya dan saya tidak tahu jawabannya. Saya kembalikan itu lalu minum kembali. Jadi tidak usah berdiskusi terkait hal. Saya rasa cukup. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu. Saya sudah sering mendengar yang seperti Ibu ini dan saya sangat-sangat menghargai ya. Jadi memang samina wa ta'na itu juga salah satu pegangan kita sebagai umat Islam. Tetapi Ibu jangan lupa bahwa kalangan mereka melakukan segala cara Bu, ya. Melakukan segala cara untuk memurtadkan orang Islam. Makanya samina wa ta'na itu juga selain penting, kita juga paling tidak kita mengetahui lah, tidak perlu belajar mendalam itu nggak perlu, tapi paling tidak kita mengetahui, bisa membandingkan dengan mereka ya. Itu saja Bu, terima kasih banyak atas masukannya ya. Barakallahu fikum. Silakan. Coba silakan. Selamat siang Pak semuanya, terima kasih. Dalam konsep kekristenan kan saya nonton channel Yunani udah lama. Ada 3 Tuhan, yaitu Trinitas, ada Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Sebagaimana kita tahu, Bapa merupakan Allah, kemudian Anak merupakan Yesus, dan ada satu lagi Roh Kudus itu siapa? Nah, itu aja. Itu juga kita akan coba. Terima kasih. Baik. Saya juga sering Pak nanya kepada pendeta, Roh Kudus itu namanya siapa? Sampai sekarang belum ada yang jawab Pak. Tapi singkatnya gini Pak ya, singkatnya. Kalau saya jawab secara menyeluruh mungkin agak lama, tapi simpelnya gini Pak. Sampai 3 abad pertama Masehi itu belum ngomongin Roh Kudus Pak. Ya, belum ngomongin. Paling hanya wacana-wacana gitulah. Baru setelah Konsili Nisea tahun 325 Masehi, Yesus dinyatakan mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa, maka Yesus sebut Tuhan. Roh Kudus saja belum disinggung Pak. Ya, Roh Kudusnya baru ditetapkan menjadi Tuhan tahun 381 di Konsili Konstantinopel. Ditambahkan, ya. Jadi artinya konsep ketuhanan Trinitasnya itu baru lengkap di tahun 381 Masehi, Pak. Hampir 400 tahun setelah Yesus. Ya. Kalau ini sekilas saja Pak ya. Di dalam Perjanjian Lama, kitabnya orang Yahudi itu juga ada istilah Roh Kudus, Pak. Tapi nggak banyak disebut gitulah. Roh Kudus itu hanya istilah Allah Subhanahu wa taala atau yang mereka sebut dengan Elohim atau yang disebut dengan apa namanya? Adonai atau Hashem, Tuhan yang Maha Esa ini juga berkarya apa ya namanya? Ketika berkarya itu kan juga ada kekuatan gitu loh, ada kehadiran gitu. Itu yang diambil dari konsepnya orang Yahudi, Pak. Itu berasal dari kata ruah. Ruah itu artinya bisa roh, tapi artinya juga bisa angin, bisa kehadiran, bisa kuasa. Ya, konsep itu, istilah itu digabungkan dengan konsep-konsep agama misteri sebelumnya, sehingga itulah menjadi sosok ketiga. Tapi Bapak tadi kurang tepat kalau menyebut ada 3 Tuhan. Mereka ngakunya satu Pak Tuhannya, Pak. Yang 3 itu pribadinya, bukan Tuhannya. Ngakunya ya Pak ya. Monggo aja silakan gitu kan. Itu kan hak mereka gitu Pak. Cuman kita hanya perlu tahu supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Itu aja ya. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih. Kita sudah menjawab. Dan berakhir pula acara pada spesial ini. Cuman bilang, gua upload foto, upload video pakai aplikasi Update. Makanya install Update kalau nggak mau kudet.